Halo guys, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks. Tiap hari ini gue akan membahas sesuatu yang sangat menarik yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari dan tanpa kita sadari mungkin kita jadi pelaku ataupun korban. Kita akan membahas tentang everyday aggression. Udah pernah dengar everyday aggression itu apa? Nah, dalam video ini gue akan ngejelasin apa sih everyday aggression itu. Ya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Everyday aggression itu adalah perilaku atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perilaku ini biasanya terjadi tanpa disadari. Jadi, kita ini berperilaku tapi kita nggak nyadar gitu. Kayak apa ya? Oh, gue ngambil sesuatu, minum, kita sadar kan? Nah, tapi everyday aggression ini sesuatu yang nggak disadari seperti itu. Nah, misalnya apa? Everyday aggression itu yang pertama contohnya adalah ketika lo janjian sama temen lo, sama sahabat lo, sama pacar lo, sama keluarga lo. Janjiannya jam 10, terus ditanya, "Kamu di mana? Lo di mana?" "Iya nih gue di jalan, gue OTW nih." Tapi lo masih baru mandi gitu. Dan lo ngebohong. Nah, itu lo pasti sering banget kan kayak apa ya? Ngada-ngada gitu kayak, "Aduh, gue bilangnya di mana ya? Gue ngepap foto yang udah lama aja deh," gitu. Tapi ketika lu janjian sama orang yang gak lo kenal, lu bakal lebih tepat waktu. Lu bakal berusaha untuk gue gak boleh telat nih. Misalnya sama gebetan, dia gak boleh sampai bete nih, dia gak boleh sampai ninggalin gue nantinya, gue harus lanjut sama dia gitu. Atau sama seseorang yang penting gitu ya, aduh kan dia orang penting, dia nggak boleh tahu kalau gue orangnya suka telat gitu. Nah, ini adalah everyday aggression. Kalian pasti nggak sadar kan kalau ini adalah everyday aggression. Contoh yang kedua adalah ketika kalian suka ngeledek. Nah, ini misalnya kalian suka ngejek adik atau kakak kalian, bilangnya dasar lo gendut gitu, dasar lo ade nggak berguna misalnya kayak gitu kan. Kita tuh sering banget ya, gampang banget ngomongin hal itu padahal itu saudara kita. Nah, tapi kalau kita ke orang lain, ke orang yang nggak kenal, kita baik banget, "Iya terima kasih ya, ih baik banget deh kamu," dan lain-lain. Kita muji-muji orang lain gitu, padahal orang yang lebih dekat sama kita nggak kita gituin gitu. Atau sama pasangan juga nggak terlalu kayak gitu, apalagi sama sahabat ya. Kadang awkward banget untuk memuji sahabat atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sama kita, itu tuh aneh banget gitu kan. Nah, everyday aggression ini terjadi tanpa kita sadari. Jadi itu adalah contoh-contohnya. Kok bisa sih kita nggak sadar? Ya, everyday aggression ini cenderung terjadi sama orang-orang yang lebih dekat sama kita. Misalnya teman, sahabat, pasangan kita, saudara kita, keluarga kita. Kenapa? Karena everyday aggression ini terjadi bukan berarti karena kita nggak cinta, tapi karena kita tanpa sadar merasa orang yang kita cintai itu nggak akan meninggalkan kita gitu. Mereka itu akan selalu ada untuk kita. Mereka itu nggak mungkin lah ninggalin kita gitu kan. Misalnya kita jahat sama pasangan kita tahu dia cinta kan sama kita jahat sama sahabat kita gitu, kita bohongin dia, kita bilang udah OTW gitu kan, tapi kita masih di kamar mandi. Nah, kita tuh bukan gak cinta sama mereka gitu, tapi kita punya keyakinan yang berlebihan bahwa mereka gak akan ninggalin kita, karena mereka akan selalu ada di tempat yang sama untuk selama-lamanya gitu. Kita tuh punya cenderungan untuk yakin seperti itu. Jadi kita nih seringkali berperilaku seenaknya gitu, padahal seseorang itu sangat mungkin meninggalkan kita kalau mereka udah bener-bener gak suka banget sama kita, ya kan. Kalian tuh pasti pernah ngerasain yang namanya kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan pacar, ya kan, jadi mantan misalnya gitu. Nah, itu mungkin karena hal-hal kecil seperti everyday aggression ini terjadi gitu ya. Kalian tuh lebih kasar sama mereka, membuat mereka menunggu, ya kan. Bayangin aja mereka nunggu. Setiap orang punya waktu 24 jam dalam hidupnya, dan mereka harus merelakan waktu mereka yang berharga untuk nunggu kalian kayak gitu. Nah, everyday aggression ini kesannya tuh kayak bikin kita jadi ya udahlah, tenang aja, udah biasa, lagian juga dia akan menerima gua apa adanya. Nah, itu tuh pemikiran-pemikiran seperti itu yang membuat everyday aggression terjadi. Ya, memang everyday aggression ini lebih sering terjadi sama orang yang makin dekat sama kita. Misalnya teman sama pasangan, ya kan. Nah, sama teman kita
oke 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 kumpul kumpul kayak gitu. Kita lebih sering kumpul gitu. Sama pacar kayak aduh males deh, udah deh nggak usah deh, udah di rumah aja lagi pandemi kayak gitu. Tapi sama temen dibablas terus. Nah seringkali tuh kita lebih kayak gitu ya. Itu bukan karena kita nggak apa ya, nggak cinta sama pacar kita gitu, tapi kita punya keyakinan bahwa ya udah pacar gue nggak bakal kemana-mana, dia juga tahu gue orangnya kayak gini gitu. Kenapa terjadi sama orang yang makin dekat sama kita atau punya hubungan yang lebih intim sama kita, itu karena ada kecenderungan untuk mengeluarkan sifat asli. Nah kalian ini bakal lebih mengeluarkan sifat asli kalian sama orang yang lebih dekat kan sama kalian, sama sahabat kalian, sama pacar kalian, sama keluarga kalian. Misal kalian jorok kayak kan, terus kalian suka telat, kalian suka ngeledek. Nah itu kan nggak mungkin gitu dilakukan sama orang-orang yang nggak deket sama kalian. Nah seperti ini itu boleh misalnya kalian lakukan, tapi nggak sering gitu, sesekali. Misalnya kalian telat, ya kan kita manusiawi ya kalau misalnya telat, atau kalian ledek-ledekan, bercanda, itu kan juga sesuatu yang mungkin digunakan untuk bumbu-bumbu gitu kan, supaya semakin erat gitu. Tapi ketika ini udah berlebihan, dia itu jadi bertanya-tanya, sebenarnya gue tuh dihargain apa enggak? Sebenarnya gue bernilai atau enggak sih di mata lo gitu? Sebenarnya gue berharga apa enggak sih? Kenapa sih lo bikin gue nunggu selama ini? Emang gue nggak penting ya gitu. Jadi kayak dia tuh jadi mulai nggak yakin sama dirinya sendiri gitu loh, karena terlalu sering diperlakukan seperti itu gitu, ya kan? Kita marah sama sahabat kita, cenderung lebih yang lo tuh gini-gini, tapi sama orang yang kenal kan enggak. Betulnya setelah tahu ini kalian jadi tahu kan kalau everyday aggression itu mungkin kalian lakukan gitu ya kan, sesuai namanya nih, everyday aggression. Jadi ini adalah penyerangan yang kalian bisa lakukan sehari-hari. Everyday aggression ini dibagi jadi dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah yang aktif ini seperti ngeledek, mukul ya, jadi ada menunjukkan gitu secara langsung kayak wah itu tuh terpampang nyata gitu ya. Tapi yang pasif ini biasanya lebih lamban untuk disadari, kayak ngediemin, silent treatment, nyuekin gitu. Oh ya nyuruh nunggu, bohong ya, apa gue OTW padahal masih mandi gitu. Jadi kayak gitu. Nah kedua-duanya ini kalau terlalu berlebihan itu buruk ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena terkadang everyday aggression ini juga berguna. Misalnya lo sadar diri lo lagi mau diserang gitu, lo sadar bahwa diri lo kayak apa ya, bakal ada di dalam posisi yang nggak enak dan merugikan gitu, terus lo bohong. Itu kan sebenarnya everyday aggression. Ya gue lagi nganter nyokap nih gitu kan, itu kan sebenarnya bohong gitu. Padahal lo tahu nih lo bakal dirugikan kalau lo datang gitu, lo bakal dapat kesulitan yang nggak bisa lo handle gitu. Jadi itu berguna. Terus ketika lo terancam terus lo memukul gitu kan, itu juga sesuatu yang boleh digunakan. Tapi ketika lo melakukannya terlalu berlebihan atau terlalu sering, nah ini bisa ngerusak hubungan yang lo punya gitu. Lo bisa bikin hubungan lo jadi toxic relationship, jadi hubungan yang beracun. Untuk bisa mengendalikan everyday aggression ini supaya pas sama tempatnya, hal yang pertama perlu lo lakuin adalah lo bisa menyadari dulu emosi lo apa, perasaan lo apa gitu. Ketika lo misalnya ngerasa aduh gue sedih nih, kadang kan kita suka marah, aduh gue sedih nih, gue pengen marah ya kan. Ada orang yang marahnya meledak-ledak, ada yang diem gitu kan. Ketika dia bisa nyadarin aduh oke, emosi gue ini gitu kan, apa yang gue mau, apa yang gue butuhkan. Apakah gue harus ngediemin orang? Apakah gue harus meledak-ledak? Oke, mungkin gue butuh waktu untuk sendiri dulu. Oke, gue ngasih waktu diri gue sendiri dulu. Oke, gue udah siap untuk menyelesaikannya gitu. Nah, jadi lu pelan-pelan karena semua ada stepnya. Biasanya everyday aggression ini tuh terjadi kenapa nggak sadar? Karena kita nggak tahu tahapannya gitu. Kita nggak tahu bahwa ini tuh harus dilakukan step by step. Jadi lompat. Gue kesel ya udah gue tonjok gitu, gue kesel gue kata-katain aja, udahlah gue lagi bete, gue lagi mau sendiri tapi gue harus OTW, ya udahlah gue bohong aja tapi gue masih mau nonton YouTube dulu gitu. Jadi lo tuh akan melakukan everyday aggression untuk memotong gitu, untuk menghindari
konsekuensi yang harus lu lakukan. Karena kan ketika lu menyadari emosi lu apa, menerima emosi, lu punya konsekuensi dan lu tahu lu membutuhkan sesuatu, nah lu harus memenuhi kebutuhan itu. Nah biasanya kita ini seringkali gak mau menerima, kita seringkali males gitu ya, kita seringkali enggan memenuhi kebutuhan kita. Nah jadi kita potong tuh kayak gitu, kita nuntut orang lain yang harus ngerti. Ya lo dong yang harus ngerti, gue kalau gue lagi kayak gini ya lo ngerti gitu. Padahal kita nggak bisa selalu menuntut orang lain. Realitanya kita bahkan nggak akan pernah bisa mengatur orang lain. Ya jadi yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Yang bisa mencintai diri kita adalah diri kita sendiri dulu gitu. Mungkin orang lain setelah orang lain tahu kan, oh ya udah dia maunya kayak gini, dia akan berusaha ngertiin lo gitu. Dia nggak akan maksain lo harus kayak gini deh. Oke lo lagi mau sendiri, oke mungkin lo butuh waktu, butuh ruang. Oh oke mungkin lo lagi nggak mau melakukan hal ini, nggak apa-apa kayak gitu. Oh mungkin lo butuh istirahat. Jadi ketika lo tahu kebutuhan lo apa, lo kan enak bisa ngomong sama orang kan, nggak harus gue kayak gitu ya, jadi rewel gitu kan ya. Jadi pelan-pelan, emang ini tuh sesuatu yang harus step by step, nggak bisa lo lakuin langsung gitu kan, karena ini tuh susah, karena ini itu nggak pernah mudah, tapi bukan berarti lo nggak bisa gitu. Dengan video ini gue harap kita mulai menyadari nih apa aja sih yang kita suka lakuin sebagai bentuk everyday aggression gitu kan, sama orang-orang yang terdekat sama kita, sama orang-orang yang kita cintai. Gue harap kita bisa untuk mulai mengatur itu. Jadi kita tahu kapan kita harus keluar, dilakukannya untuk sesuatu yang melindungi diri kita. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.